Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini seperti biasa masih dengan genre survival, sebuah film yang rilis di tahun 2020 kemarin berjudul Horizon Line. Saya akan membawa teman-teman bertualang sepanjang video ini merasakan ketegangan di sebuah pesawat di atas ketinggian di tengah badai awan dengan pilot yang sudah tewas akibat serangan jantung. Lengkaplah sudah petualangan kita menuju kematian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bagi yang baru berkunjung ke channel ini, yuk bantu saya agar channel ini semakin berkembang dengan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Tanpa menunggu lagi, langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita terlihat seorang pria dan wanita yang sedang minum bir bersama. Mereka adalah pasangan kekasih bernama Sarah dan Jackson. Mereka sedang berlibur di sebuah pulau bernama Mauritius. Namun Jackson merasa sedih karena pacarnya harus pulang ke London untuk kembali bekerja. Jackson tampak sedih karena tidak diperbolehkan untuk mengantar Sarah sampai ke bandara, karena Sarah paling benci dengan yang namanya perpisahan. Saat itu juga si Jackson memesan 2 bir lalu pergi ke kamar mandi. Dan di saat itulah secara diam-diam Sarah pergi menuju bandara dan pulang ke London. Singkat cerita, setahun kemudian Sarah yang sedang berada di London berniat kembali berlibur ke Pulau Mauritius. Dan secara kebetulan pula salah seorang temannya Sarah bernama Pascal akan melangsungkan pernikahan di pulau tersebut. Selain itu juga sepertinya Sarah yang udah lama LDR-an dengan Jackson kangen untuk bertemu dengan kekasihnya itu. Singkat cerita lagi, Sarah sudah berada di Pulau Mauritius. Mengendarai sebuah mobil, Sarah berniat mampir sebentar ke rumah temannya yang bernama Solomon untuk mengambil beberapa amer untuk abok-abokan di pulau nanti. Sesampai di tempat Solomon dan setelah mengambil amernya, kemudian Sarah pergi melanjutkan perjalanannya. Sore harinya, Sarah bertemu dan berbincang-bincang dengan Pascal. Di tengah perbincangan, tak sengaja dari kejauhan Sarah melihat sosok Jackson sedang bersama seorang wanita. Sarah sempat bertanya pada Pascal tentang wanita yang bersama Jackson tersebut, dan ternyata dia hanyalah teman menyelamnya saja. Malam harinya di pantai, Sarah memberanikan diri untuk menyapa Jackson. Namun karena Jackson masih merasa kecewa atas kepergian Sarah tempo hari yang secara diam-diam, Jackson terlihat tak nyaman saat Sarah datang menyapanya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sarah. Merasa bersalah, kemudian Sarah mengikutinya. Lalu Sarah pun menjelaskan dan meminta maaf atas sikapnya waktu itu. Awalnya Jackson masih belum bisa menerima hal tersebut. Namun karena dia juga masih suka dan kehabisan stok sabun, akhirnya mereka pun berbaikan. Setelah lama mengobrol, akhirnya mereka pun berkimpoi ria. Setelah melewati malam yang luar biasa, Sarah kaget karena dia telat bangun untuk pergi ke pernikahan temannya si Pascal dan dia pun ditinggalkan. Kemudian Sarah pergi ke tempat temannya yang bernama Freddy. Freddy juga akan pergi ke acara pernikahannya Pascal. Namun Freddy pergi menggunakan pesawat pribadi. Ongeh ya. Sarah yang datang membawa amer pun tiba di tempat Freddy dan melihat keadaan Freddy yang kurang baik. Saat akan berangkat, tiba-tiba Jackson datang dan rencananya juga akan pergi ke pernikahan Pascal bersama Freddy. Jackson kembali marah kepada Sarah karena tadi pagi Sarah kembali pergi diam-diam untuk kedua kalinya. Kemudian sambil bercerita, Sarah diminta Freddy untuk duduk di co-pilot menemaninya. Karena sebelumnya Sarah pernah belajar menerbangkan pesawat bersama Freddy. Sarah yang merasa jam terbangnya masih kurang awalnya menolak. Namun Freddy memaksanya dan tak lama penyakit Freddy pun kambuh. Secara tiba-tiba, Freddy batuk parah dan sesak nafas. Ternyata Freddy mendapat serangan jantung mendadak dan seketika suasana menjadi chaos. Freddy pingsan dan pesawat pun lost control. Sarah dan Jackson panik, kemudian Sarah meminta Jackson mengangkat Freddy, sementara Sarah akan mengambil alih kendali pesawat. Kemudian Sarah mengarahkan pesawat untuk naik agar tidak jatuh ke permukaan laut.
hingga pada akhirnya Sarah pun berhasil menstabilkan pesawat. Sementara itu Freddy ternyata sudah tewas. Lalu Jackson membawa Freddy ke belakang pesawat dan menutupinya. Kemudian Jackson duduk di kursi pilot dan menanyakan pada Sarah apakah dia bisa menerbangkan pesawat ini. Dan Sarah pun mengiyakannya, namun Sarah berkata kalau dia nggak ahli-ahli amat karena dia pernah belajar hanya sebentar. Dan Jackson pun mulai panik. Keadaan bertambah keos saat mereka tidak tahu posisi keberadaan mereka saat ini. Ditambah lagi, tombol-tombol pesawat dan GPS pun rusak. Jackson mencoba melacak GPS menggunakan handphonenya, namun ternyata handphonenya pun lowbat. Mereka mulai bingung menentukan arah, sampai akhirnya Jackson mencoba membuat kompas buatan dan menginstruksikan terbang ke arah selatan. Sempat ragu, namun akhirnya Sarah mengikuti saran Jackson untuk terbang ke arah selatan. Menggunakan sebuah radio di dalam pesawat, mereka mencoba menghubungi siapapun, namun tidak ada frekuensi yang dapat tersambung. Dan secara mengejutkan, di depan mereka saat ini ada badai yang sangat besar yang harus mereka lewati. Tiba-tiba ada seseorang yang tersambung ke radio. Ternyata itu adalah Samuel. Samuel yang juga sahabat Freddy lalu diberitahu bahwa Freddy telah meninggal karena serangan jantung. Dan sekarang Sarah sedang mengambil alih kemudi pesawat. Lalu Sarah bertanya pada Samuel di mana posisi pesawat mereka saat ini. Namun Samuel tidak dapat menemukan di mana lokasi mereka berada. Sampai akhirnya dia bertanya apakah dia harus pergi ke selatan atau ke barat. Karena terlihat akan ada badai di depan yang akan mereka lewati, selain itu juga bahan bakar pesawat mereka saat ini tersisa 50%. Samuel pun menjawab bahwa mereka harus pergi ke arah barat, karena dia melihat ada segumpalan awan mendung di tempat tersebut. Jika Sarah ke selatan, itu akan terlalu berbahaya dan jauh dari pulau, dan akan menghabiskan bahan bakar sebelum sampai di pulau. Sarah pun melihat ke arah Jackson, karena prediksi Jackson sebelumnya salah. Ya iyalah, secara lihat Google Map aja si Jackson masih nyasar. Seketika frekuensi pun hilang, dan terputuslah komunikasi antara Sarah dan Samuel. Dengan panik dan ketakutan, Sarah dan Jackson memberanikan diri pergi ke arah barat dan mencoba melewati gumpalan awan badai yang ada di depannya. Ketika masuk ke awan badai, pesawat mereka oleng karena terkena hantaman badai petir yang sangat besar. Sampai akhirnya, Sarah mencoba memberanikan diri untuk menaikkan pesawatnya lebih ke atas berharap dapat segera keluar dari awan tersebut. Jackson sempat panik kenapa pesawatnya malah dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka pun tidak mengetahui apa yang ada di atas sana. Sarah berkata bahwa dia akan melihat cahaya jika membawa pesawatnya jauh lebih tinggi. Lalu sampailah mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dan akhirnya mereka dapat melewati badai dan dapat melihat cahaya. Namun saat sampai di atas, mungkin karena efek gravitasi, mereka mengalami pusing yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya pingsan dan pesawat tidak terkendali. Jackson mencoba membangunkan hingga akhirnya Sarah pun kembali bangun dan sempat kaget menyadari dirinya sempat pingsan. Sarah pun mencoba untuk mengeluarkan kembali pesawat dari badai, sampai akhirnya dengan penuh perjuangan mereka pun berhasil melewati badai itu. Namun masalah belum selesai. Setelah melewati badai, mereka mulai panik ketika melihat bahan bakar yang tersisa 35%. Dan kemudian Sarah mengingat sesuatu lalu dia pun memutar tombol bahan bakar ke arah sebaliknya. Karena pesawat ini diketahui ada tangki bahan bakar cadangannya, setelah tombol bahan bakar diputar ke arah sebaliknya, bahan bakar pun kembali terisi dengan penuh. Namun ada hal yang aneh saat Jackson melihat bahan bakarnya, kenapa tiba-tiba cepat habis. Mereka pun panik sampai akhirnya Sarah menyadari ada kebocoran pada tangki bahan bakarnya. Dengan nekat dan terpaksa, Jackson memberanikan diri untuk keluar pesawat dan mencoba untuk memperbaiki dan menambal tangki bahan bakar yang bocor. Sempat gagal, namun akhirnya berhasil diperbaiki. Tiba-tiba pesawat mengalami guncangan, Jackson terlepas. Untungnya Jackson terikat pada sebuah tali. Kemudian Sarah membantu Jackson untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Kemudian Sarah mengobati luka pada lengan Jackson dan keadaan pun kembali sedikit tenang karena tangki yang sudah berhasil ditambal.
Setelah melewati masa-masa sulit, mereka pun kembali bingung akan mengarah kemana, dan posisi mereka saat ini ada di mana, dan dengan siapa, semalam berbuat apa. Karena GPS rusak dan radio pun tidak dapat digunakan. Lihat bahan bakar yang tinggal sedikit, mereka pun harus membuat beban pesawat sedikit lebih ringan untuk mengirit bahan bakar, dengan cara membuang beberapa barang dan kursi yang ada di pesawat itu ke dasar laut. Sampai akhirnya pada sebuah momen mereka bingung karena ada satu beban lagi yang membuat berat pesawat itu, yaitu Freddy yang sudah tewas. Dengan berat hati, Sarah pun terpaksa menjatuhkan Freddy ke bawah laut. Bye, Freddy. Sarah merasa sedih, namun itu yang terbaik agar mereka dapat selamat. Setelah itu mereka panik mengetahui bahan bakar pesawat sudah hampir habis. Akhirnya Jackson teringat pesan Bang Haji Roma bahwa miras itu haram. Kemudian Jackson mencoba mengisi bahan bakarnya dengan minuman keras yang mereka bawa. Karena diketahui kandungan alkohol itu bisa dijadikan bahan bakar. Dengan medan yang cukup sulit, Sarah pun memberanikan diri keluar dari pesawat untuk mengisi bahan bakar. Terlihat ada sisa 5 botol minuman. Namun sayang, saat Sarah berada di atas dan mencoba mengisi bahan bakar, botol yang dia pegang malah terlepas dan terbawa angin. Tapi beruntung 3 botol berhasil diisi ke dalam tangki pesawat, sebelum akhirnya botol kelima gagal karena keteledoran dari Jackson yang malah menjatuhkannya. Setelah itu Jackson segera menyuruh Sarah masuk ke dalam pesawat karena botol terakhir sudah jatuh. Sempat oleng terkena guncangan, namun Sarah berhasil masuk ke dalam pesawat. Dan ternyata berhasil, bahan bakar pun terisi setengah. Setelah itu Sarah kembali mengambil alih kemudi. Sampai di pertengahan jalan, Jackson melihat pulau kecil di sebelah kiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk berbelok ke arah pulau itu. Namun saat akan menuju pulau, Sarah sempat kebingungan bagaimana cara mendaratkan pesawat itu. Akhirnya saat perjalanan ke pulau, bahan bakar mereka pun habis, dan mereka pun sempat melayang di udara dengan pesawat yang kehabisan bahan bakar. Sampai pada akhirnya Sarah mencoba mendaratkan pesawat ke arah pulau. Namun yang terjadi, mereka malah oleng, sampai akhirnya mereka menabrak permukaan laut dan setelah itu mereka pun tenggelam di dasar lautan. Dan film pun belum berakhir. Sarah sempat panik melihat Jackson yang tangannya cedera itu pingsan dan terjebak. Sarah pun mencoba menyelamatkan Jackson dengan memakaikan pelampung dan Jackson pun berhasil tertolong. Berenanglah Sarah sambil membawa Jackson ke pulau terpencil itu. Sarah pun berhasil membawa Jackson ke pulau itu dan mencoba memberi nafas buatan. Akhirnya Jackson kembali sadar dan terselamatkan. Beberapa saat berlalu di pulau tersebut, mereka kembali tersadar bahwa itu bukanlah pulau terpencil, melainkan hanya setumpukan pasir, di mana saat ada ombak pasang maka segumpalan pasir itu akan tersapu ombak dan tertutup air laut. Karena tidak mau hidupnya berakhir di sana, akhirnya Jackson dan Sarah pun mencoba kembali berenang dan mencari pulau lainnya. Sambil melihat Jackson yang lemas dan pendarahan di tangannya, Sarah pun berdoa agar mendapat keajaiban. Tapi tiba-tiba malah terlihat ada ikan hiu yang sedang mengintai mereka berdua. Namun akhirnya peristiwa naas itu pun tidak terjadi, karena saat situasi semakin tegang ada sebuah perahu yang melintas. Alhasil Sarah pun minta pertolongan. Dan mereka pun berhasil diselamatkan. Mereka berhasil selamat dari cengkraman ikan hiu. Kalau enggak pasti semakin panjang ini film dan berganti judul menjadi Shark Line. Dan film pun selesai. Semoga ulasan singkat dari cerita film Horizon Line ini dapat menghibur teman-teman semua. Kutipan singkat dari film ini, suatu hal yang buruk saja ternyata masih ada manfaatnya. Dan dari dulu sampai sekarang, kalau udah cinta dunia rasa milik berdua. Yang lain mah cuma figuran. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.